Halo Halo, semuanya, selamat halo, siang. halo. Oke, hari ini gue mau beda jurusan lagi, tapi agak beda nih pakai Zoom karena situasi dan kondisi ini anak gak pulang-pulang, Siap. gak balik-balik. Kenalan dulu, Oke, kenalan. gue yang ngenalin diri. Iyalah, Oke. Halo, nama gue Dia. kuliah di Oh ya, gitu. iya. NIM 170170110. Kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Gitu. Ada Siap. jurusannya enggak sih? Oh iya, gue jurusan Seni Rupa. Dibagi lagi ada studio intermedia. Tuh. Oh, jadi di seni rupa itu kebagi jadi berapa emang? Fakultasnya sendiri ya, Fakultas Mm-mm. Seni Rupa dan Desain itu ngebagi jadi kalau nggak salah 5 jurusan. Ya kalau nggak salah ya. Iya. Ada Seni Rupa, ada desain komunikasi visual, ada desain produk, kriya, sama sama apa? Sama desain interior, ya. Sama desain Oke. interior. Nah, itu pas waktu pertama kali masuk, setahu gue ITB nggak milih ya? Atau gimana tuh kalau misalkan di FSRD sendiri? Jadi kalau dari ITB, sistem ITB-nya sendiri itu di tahun pertama kita ada namanya tahap persiapan bersama atau disingkatnya jadi TPB. Jadi 1 tahun itu kita jadi TPB ya. Jadi kita belajar kayak anak SMA lagi. Kita udah masuk kuliah, tapi kita jadi anak SMA lagi. Cuman SMA-nya ini kelas 4 gitu. Kayak gitu men, tapi sesuai jurusan kalian. Kayak misalnya kalau gue Fakultas Seni Rupa dan Desain, TPB-nya ya udah belajar nirmana, belajar gambar bentuk, yang basic-basic yang akhirnya nanti bakalan bisa diadaptasiin ke ketika masuk jurusan gitu. Jadi selama TPB itu kita belum dijuruskan kemana-mana, kita dijadiin satu ruangan gitu seperti itu. Tapi kalau FSRD sendiri kayak kan tadi kayak SMA kelas 4 ya. Tapi udah Ya. nggak dapat pelajaran-pelajaran yang kayak IPA gitu-gitu kan benar-benar yang menjurus Ya, kalau atau dari sendiri. Fakultas Seni Rupa dan Desainnya itu nggak ada ini sih, nggak ada matematika lagi, nggak ada fisikanya juga nggak ada. Cuman emang ada tata tulis tuh ada, kewarganegaraan ada, agama ada, sama mungkin biar kita jadi apa ya, seniman yang inget Yang agama gitu. iya, yang Dan bahasa Inggris, bertuhan ya, iya betul, bahasa Inggris pun masih dapat kayak gitu. Oh, yang mata-mata kuliah umum langsung diborong di awal semua gitu ya? Iya benar. Cuman kalau di fakultas lain selain Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB, kemungkinan besar masih belajar fisika, kimia, yang IPA-IPAan kayak gitu masih ada. Soalnya sempat gue lihat pamflet-pamflet di ITB yang tersebar gitu, apa ya, ada les khusus TPB, kayak anjir masih les dia gila untuk masuk jurusan yang mereka pengenin lagi kayak gitu. Oh, terus sistem penjurusannya kayak akhirnya lo masuk ini, dia masuk ini gitu, itu Ya, gimana? itu persis kayak SNM volume 2. Jadi tergantung IPK lu berapa. Jadi pas PD ini lu ngumpulin selama 2 semester kan, ngumpulin nilai itu. Terus apa sih SMA tuh? NEM ya? NEM ya? Ya, jadi ada NEM-nya gitu di akhirnya IPK-nya. Yang sebelum dapat IPK-nya itu lu harus milih jurusan yang emang lu pengen. Misalnya lu pengen DKV, lu pengen desain interior atau yang lainnya lah. Nanti dibagi lagi, ada pilihan ke-1, pilihan kedua, sama pilihan ketiga yang terakhir. Oh, Bahkan jadi 3. sebenarnya disediakan 4 pilihan di situ kayak gitu. Semua itu tergantung sama IPK lu kayak gitu. Terus pas lu udah masuk nih, udah mulai masuk ke penjurusan, emang belajarnya apa aja sih dari awal tuh, dari semester 3 berarti? Iya. Ketika udah masuk jurusan seni rupa. Iya. Berarti ya. Heeh. Seni rupa. Kayaknya itu agak lengkap sih, Sal. Oh, Jadi ada yang kelengkap. jadi selama TPB misalnya, gue bisa jelasin kita tuh belajarnya yang kayak tadi gue udah bilang, belajar nirmana. Yang mana tuh di situ kita belajarin tentang unsur-unsur seni rupa tuh sebenarnya ada apa aja sih. Ada ini ada sekian macam lah. Nah, di situ kita bikin karya bukan apa ya? Gue bikin karya ini maksudnya kayak gini, belum sampai kayak gitu. Kita cuman sampai pada gimana sih cara ngolah unsur-unsur seni rupa ini biar
dapat atau mencapai kata estetik dalam tanda kutip ya, bukan estetik yang ada di komen-komen selfie orang, beda bro, bikin cangkir dengan gambar kerja. Kalian ada nggak sih di gambar teknik? Kalau setahu gue sih ada gambar kerja tuh. Coba Jadi yang ada anak teknik garis-garis kasih dan tahu di lain-lain. bawah. Ya. Oh iya, ada yang nonton. Boleh kasih Komen tahu di gua. bawah. Gitu. Anak-anak teknik. Ya, jadi ada gambar kerja. Dan di situ ngitung-ngitungan juga. Oh Jujur tapi, itu, oh ya lanjut ya, dulu maaf. Nggak jujur apa-apa. kalau buat gue itu susah karena gue nggak suka ngitung. Lu tahu dari dulu kan, kayak gitu. Pas TPB ini ada praktikum gitu nggak sih? Maksudnya lo mungkin udah langsung membuat karya yang bener-bener Nah, diterapkan apa ya gambar aja gitu? serunya kayak gini, serunya. Lo sebelum masuk Fakultas Seni Rupa dan Desainnya ITB, hobi lu gambar deh gitu loh. Lo jam kosong di kelas lu ngegambar gitu loh. Dia Sampai lo buat masuk di ITB gitu. dari SMP. Dari SD bu udah Oh jalan iya. gambar gitu. Ya, Gila, terus gila. sampai lu masuk ITB nih, keterima di Fakultas Seni Rupa dan Desain, lu udah ngerasa anjir gambar bosan banget, bosan gitu loh. Karena ya kita emang praktikumnya adalah ya gambar setiap hari dari Senin sampai Kamis emang ngegambar, dan di sela-sela itu kita ada kuliah teorinya kayak yang tadi gue bilang, ada KWN, ada bahasa Inggris, agama dan lain-lain kayak gitu. Bahkan ada olahraga loh teman-teman. Supaya Biar lu menjadi sehat seniman yang sehat, betul. Iya siap. Jadi sinkron. Benar. Gitu. Oh, tapi belajarnya ini cuma maksudnya benar-benar di kertas aja apa digital juga diajarin gitu? Digital enggak, kita ITB ya. Gimana ya jelasinnya? Jadi gini, ITB di mana? Di Bekasi kali. Di situ teknologi Bekasi. ITB tuh gimana ya? Mereka sangat mencintai basic. Jadi kita dilatih untuk ya udah belajar dari basicnya dulu. Kita punya tools yaitu tangan kita sendiri. Ya udah kita pergunakan dengan baik gitu loh di situ. Jadi kita dilatih dari tangan dulu. Emang. Kalau digitalnya sama sekali sebenarnya nggak diajari. Di tahap persiapan bersama itu ya. Kayak gitu. Jadi benar-benar basic yang pakai tangan semua gitu. Iya betul. Pakai cat, pakai apalah itu. Penggaris bahkan. Nggak boleh. Nggak boleh. Fun fact. Gak boleh pakai penggaris. Wow. Terus kalau gambar lurus harus Yaudah. lurus. Wow. Awal gue masuk situ terus ada namanya mata kuliah gambar konstruk. Di hari awal kita disuruh, jadi ada kertas gede gitu, disuruh tarik garis dari ujung sampai ujung terus berhalaman-halaman, terus disuruh bikin lingkaran tanpa menggaris yang kayak gitu. Wow. Kayak gitu. Gila. Cuman gak usah skeptis sih, kata gue ya udah sebisa lu aja, semampu lu. Iya. Gak usah maksain. Harus super lurus, susah ya Pak. Terus ada lagi nggak di TPB yang mungkin ingin disampaikan? Kita bahasnya akademik aja lah ya. Kalau organisasi kampus dan lain-lainnya kayaknya itu di jadi luar sendiri aja. Jadi surprise dalam kita. Ya budaya lu pasti. Surprise aja. Tapi asik. Dan pesannya kayaknya ketika TPB lu harus banyak main. Intinya gitu. Banyak main aja. Soalnya kalau lu kuliah aja, udah lu ngapain jauh-jauh kuliah di ITB, maksudnya lu anggap bergengsi dalam tanda kutip gitu ya. Tapi lu kuliah doang ya ngapain. Soalnya di sini yang yang jadi prestis tuh sebenarnya linknya kayak gitu. Ya, pergaulan channelnya. Kayak gitu. Betul. Terus lu langsung dapetin apa? Udah penjurusan. Sebelum masuk penjurusan kayaknya adalah kayak peringkat satunya jurusannya tuh yang diminatin tuh pasti ada kan. Apa tuh? Kalau di FSRD? Jujur DKV. Pastilah. Lu juga milih itu? Enggak. Gitu ya. Padahal dari dulu gue pengen DKV. Iya. 2 interior. Ketiga desain produk. Keempat kriya. Kelima seni rupa. Oh, lu dan peringkat itu tuh ngambil apa? Lu emang waktu milih itu pilihan pertama lu seni rupa?
Iya, pilihan pertama gue seni rupa. Jadi banyak yang emang pengen desain komunikasi visual, banyak yang maksudnya jurusan yang emang banyak diminatin itu. Ini sepengalaman gue ya, ngobrol sama orang. Kenapa lu akhirnya milih DKV? Kenapa lu akhirnya milih yang lain gitu yang emang diminatin sama orang-orang? Pertama emang mungkin itu adalah potensinya dia di situ. Yang kedua, cuan men. Cuannya banyak di DKV. Siapa sih yang nggak butuh desain grafis sekarang gitu ya? Betul. Terus yang kedua, siapa sih yang nggak pengen dapat duit banyak kolaborasi sama arsitek gitu loh, interior gitu kan? Yang kayak gitu. Cuman apa ya? Gue nggak dapet alasan yang spesifik selain uang sih sebenarnya. Tapi menarik sih. Kenapa? Misalnya kalau ditanya ya, ini kalau aja kalau ditanya kenapa gue seni rupa gitu kalau ditanya. Kenapa seni rupa? Basicnya apa ya? Awalnya gue salah ngebaca apa yang gue pengen sih, maksudnya apa yang gue butuhin. Kemauan dan kebutuhan beda dong ya pasti ya. Ini gue masuk notif tuh, lu kedengeran gak sih? Kedengeran. Notif line. Maaf ya. Nggak apa-apa. Iya, maaf ya. Maaf jadi, ya pemirsa. Kemauan gue tuh sebenarnya DKV dari dari SMP gak sih? Dari, apa dari SD lu malah? Dari TK lah gitu. Oh. Dari TK anggap. Pengen DKV. Kenapa gue pengen DKV? Gak tahu, karena gue banyak ngeliat orangnya yang keren-keren, anjir DKV gitu loh. Pengen DKV gitu, soalnya gambarnya digital dan lain-lain. Terus udah mulai ngulik digital juga kan dari SMA gitu. Terus selama berjalannya perkuliahan itu akhirnya nemu apa yang emang bener-bener dibutuhin gitu loh. Dari SMA gue pelajarin digital dan lain-lain lah gitu. Anggaplah itu udah DKV banget menurut gue. Kemudian pas udah masuk ke perkuliahan, akhirnya muncul kayaknya bukan itu deh yang gue butuhin dan gue mau gitu loh. Kayaknya lebih ke seni rupa. Kenapa kayak gitu? Soalnya seni rupa tuh ada ini, Sal. Ketika kita mau bikin sesuatu, kita lebih bebas. Itu paling klisenya lah. Paling klisenya dan paling lu kira bebas gitu. Lu kira bebas enak gitu. Kayak gitu. Itu akan jadi topik pembicaraan yang berbeda ya nanti ya. Season 2 tungguin aja ya. Kayaknya akan panjang sih. Iya. Jadi gitu, kenapa gue pengen seni rupa, kayaknya pengen lebih bebas, lebih idealis dalam tanda kutip gitu kan. Seru kayaknya seni rupa gitu. Oke, gue masuk seni rupa, bener Sal, bebas banget. Kalau lu tanya, emang belajarnya apa? Balik lagi, tetap ke manual, semuanya tangan. Di dalam seni rupa itu dibagi 5 studio. 5 nggak ya, lupa. Ada seni lukis, ada grafis, ada keramik, intermedia. Oh iya benar 5. Ada 5 itu. Kalau nggak salah ya, kalau gue nggak lupa. Ada itu semua dan balik lagi di awal masuk jurusan itu kita rolling. Jadi kita cobain semua studio dulu. Jadi di minggu nyobain lukis, di minggu depan misalnya gue nyobain ini apa segala macam, dan itu ya masuk nilai, ada tugas. Tapi sebenarnya pembagiannya nggak yang tiap minggu gitu sih, per semester gitu intinya mah. Itu terus sampai akhirnya ada pemilihan lagi. Ada pemilihan lagi di mana gue ditanya lo mau masuk studio apa. Kayak gitu. Jadi gue masuk ke studio intermedia. Tadi gue sebutin gak sih gue masuk studio? Iya. Kan tadi gue nanya ada jurusannya. Iya betul. Jadi gue masuk intermedia.